walaupun diletakkan di awal, tapi itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Rukun Islam Rukun tidak Islam sah nggak sah, tanpa nggak baiat. jalan tanpa ada baiat. Dalil baiatnya itu yang mana tuh biasanya? Ya, semua dalil baiat untuk keamiran penguasa itu mereka pakai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaan ini. Satu aja dulu ini ya. Ini tentang masalah rukun Islam. Iya. Rukun Islam kalau di hadis-hadis itu kayak Arba'in Nawawi termasuk di awal-awal utama. Betul. Nah, kalau dahulu di Jokam itu gimana? Apakah rukun Islam itu lebih tinggi daripada hadis tentang baiat? Baiat dengan hadis rukun Islam itu gimana? Kalau dilihat dari perjalanan atau giringan siap untuk menipu umat itu, walaupun diletakkan di awal, tapi itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Rukun Islam tidak Rukun Islam nggak sah, tanpa nggak baiat. jalan tanpa ada baiat. Dalil baiatnya itu yang mana tuh biasanya? Ya, semua dalil baiat untuk keamiran penguasa itu mereka pakai. Oh, gitu. Apa saja, termasuk kalam khabar dalam ayat Al-Quran, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim, itu mereka pakai. Pakai dasar berarti baiat itu wajib. Padahal itu kan mengabarkan kejadian baiat Ridwan. Ada baiat Ridwan dan baiat yang memang diperlukan saat itu. Orang harus berperang sampai mati sama. Itu seperti itu. Jadi mereka menggiring, mereka secara umum ya tetap Islam diakui. Islam ada rukun Islam, ada seorang Muslim itu ya rukun Islam. Cuman mereka bahasanya digiring, tapi Islam ini bahasanya gini pertama, tidak sempurna kalau hanya berhenti di sini awalnya. Jadi harus disempurnakan dengan berimam, berbaiat, bertaat. Nah, tapi di sini nanti ada penjabaran nih. Yang lebih dalam lagi itu tadi, kalau sampai tidak berbaiat, tidak mengangkat imam, maka Islamnya tidak sah. Gitu. Matinya jahiliyah, pakai dalil man mata bi ghairi imamin mat walaysa lahu imamun walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Jahiliyah kafir. La islama ila bil jamaah. Islam semua ora kanggo nek gak jamaah koyo awake dhewe. Padahal di hadis itu kan jamaah bukan jamaah yang seperti mereka, justru mereka itu kan firqah. Padahal kalau man akhira kalami la ilaha illallah dakhala jannah bas. Siapa saja yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini kalau dibenturkan dengan tentang baiat itu juga mikir seharusnya itu. Nah, mereka punya ini. Jadi semua dalil yang ada jaminan-jaminan seperti ini, mereka akan tambah keterangan. Ini bagi orang yang sudah berjamaah. Nah, itu dia. Nah, itu kan ngawurnya di situ. Kalau dikejar lagi, dari mana kamu mensyaratkan berjamaah? Karena zaman Nabi itu berjamaah. Gitu lagi. Itu kan ngarang aja. Padahal dalil ini siaknya adalah menunjukkan keutamaan orang bertauhid kepada Allah. Sampai Abu Talib ya. Abu Talib belum pernah masuk Islam. Kata Nabi, kalau paman qul la ilaha illallah jannah, maka aku bela kau paman di sisi Allah. Kalau dibela oleh Nabi berarti kan iman. Padahal sebelumnya belum pernah masuk Islam. Mati la ilaha illallah dibela. Begitu juga orang Yahudi. Tetangga Nabi yang kata Nabi, qul la ilaha illallah. Anaknya sekarat, bapaknya mikir, halah paling sekarat mau mati, biarlah masuk Islam gitu ya. Iya. So, Islam kata Nabi, wah senangnya ini belum beramal apa-apa baru menyatakan Islam, mati surga. Mati surga. Itulah keutamaan tauhid. Nah, itu mereka kalau di Islam jamaah, ini syaratnya harus jamaah. Kalau nggak jamaah nggak ada gunanya nih la ilaha illallah gitu. Monopoli dalil. Diperkosa. Sekarang kan baiat itu dijadikan syarat sahnya keislaman. Padahal baiat itu kan ya setelah rukun Islam kan. Setelah rukun Islam, dan itu bagian dari kewajiban
kewajiban bermuamalah dengan pemimpin. Itu pun bukan imam sebuah kelompok kayak gitu, Bu. Mesti khalifah atau penguasa atau pemerintah, malik, sultan, kan begitu. Jadi punya kekuasaan. Kayak Nabi Muhammad punya kekuasaan di Madinah. Abu Bakar punya kekuasaan, melanjutkan. Umar, Utsman, Ali punya kekuasaan. Tidak ada dalam sejarah Islam pembaiatan diangkat terus seseorang menjadi berkuasa, merintah harus ditaati. Kalau bukan penguasa nggak ada. Ya, kalau aliran sesat ya ada. Mulai Khawarij itu ada. Ya, jadi angkat imam sendiri, dia misahkan diri dari Ali dan Muawiyah. Misahkan diri dari khalifah yang resmi. Itu baru ada. Ya, butuh pencerahan, butuh kesabaran. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa memahami. Yang paling kasihan itu kan orang awam dicekoi doktrin seperti itu. Kamu kalau ingin surga harus ikut jamaah. Inilah dalilnya. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzab. Masya Allah. Padahal dalil ini kan dalil targhibiyah, motivasi Rasulullah supaya jangan berpecah belah. Jadi orang Islam semua umat Nabi bersatulah, jangan berpecah belah, karena bersatu itu mendatangkan rahmat Allah, kan begitu. Nah, firqah itu mendatangkan siksa. Di dunianya orang berpecah belah, udah gontok-gontokan, bertengkar, datang siksa. Di akhiratnya karena berperang sesama orang Islam, karena saling memfitnah, berujung neraka bisa. Harusnya kan begitu saja. Ini enggak. Jadi kalau mau masuk surga ikut jamaah kami. Apa bukti jamaahmu? Kami punya imam, sudah dibaiat. Nah, itu buktinya jamaah. Jadi semua kata-kata jamaah, ya, mereka mesti giring ke golongan mereka. Hanya kita yang berjamaah, lainnya firqah semua. Jadi seakan-akan jamaah itu diutamakan, jamaahnya diutamakan. Betul. Tidak kebenaran dulu. Kalau orang mengutamakan kebenaran, mengutamakan tauhid dulu, kebenaran dulu. Betul. Maka ketika kebenaran dulu kan sebagaimana kata-kata Ibnu Mas'ud itu. Ma wafaqal haq walaupun walaupun sendiri. Fa anta hina idzin al jamaah. Kamu jamaah. Itu jamaah. Yang penting hak dulu ya. Kalau berjamaah ternyata hanya abal-abal, amirnya abal-abal, khalifahnya abal-abal. Ya, kita tetap berdakwah, menyadarkan mereka, terutama yang awam. Yang awam, yang hanya ikut-ikut. Ya, kita dakwai, kita doakan. Semoga Allah membuka hati. Amin. Allah ya barik.